saya akan membahas soal-soal matematika ya. Jadi ada 40 soal matematika yang saya coba susun, merupakan contoh untuk tes penilaian tengah semester genap pelajaran matematika kelas 9 SMP, dimana materinya saya rangkum dari kelima materi yang ada di kelas 9 SMP. Untuk itu materi soal yang saya rangkum dan saya bahas di video ini, yang pertama ialah perpangkatan dan bentuk akar, persamaan dan fungsi kuadrat, transformasi, kekongruenan dan kesebangunan bangun ruang sisi lengkung, dimana cakupan materinya untuk semester 1 itu 40%, kemudian untuk semester 2 itu cakupan materinya di soal adalah 60%. Untuk bisa melihat kisi-kisi soal dan contoh soal yang saya bahas di video ini, Anda dapat lihat, kunjungi link yang saya sajikan di bagian deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita simak pembahasan 40 soal PTS Matematika kelas 9 SMP berikut ini. Nomor yang pertama, bentuk sederhana dari 9x pangkat 5 y pangkat 7 dibagi 3y pangkat 3 kemudian di pangkat 2 adalah. Kita jawab. Pertama kita tulis ulang soalnya, kemudian kita mulai jabarkan apa yang bisa dijabarkan. Jadi ini penyebutnya yang bisa dijabarkan ya, yang pembilang tinggal dulu. Kita dapatkan untuk penyebut itu 3y pangkat 3 di pangkat 2, jadinya 3 di pangkat 2 menjadi 9, y pangkat 3 di pangkat 2 lagi, ini pangkatnya dikalikan sehingga menjadi y pangkat 6. Ke langkah selanjutnya kita sederhanakan, kita bagi 9 dengan 9, ini menjadi 1. Kemudian X ini dia pangkat 5 dibagi, untuk variabel X tidak ada di bagian penyebut. Setelah itu Y ya, ingat ya, kalau dibagi untuk basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya itu dikurangkan. Jadi Y pangkat 7 dikurang pangkat 6. Oke, kita dapatkan X pangkat 5 Y pangkat 1. Nah, untuk pangkat 1 ini kesepakatannya ialah tidak perlu ditulis, sehingga jawaban akhirnya ialah X pangkat 5 kali Y. Jadi kita dapat jawabannya ini bagian A ya. Nah, selanjutnya nomor 2, hasil dari 64 pangkat 0 dikali 64 pangkat 1/3 kemudian dipangkat 3/2 lagi. Kita jawab, kita tulis ulang soalnya, kemudian kita kaji ya. Ini 64 pangkat 0 ini sama dengan 1. Setelah itu sifat bilangan berpangkat yang dipangkat kemudian diberi pangkat lagi, ini pangkatnya dikalikan. Jadinya untuk suku yang kedua 64 dipangkat 1/3 dikali 3/2. Oke, pengali 1 ini sudah selesai, kita abaikan. Kemudian kita dapatkan 64 dipangkat 1/2. Jadi ini sederhanakan ya, yang ini, sehingga kita dapatkan 64 pangkat 1/2. Nah, ingat pangkat 1/2 itu sama dengan akar kuadrat. Jadi akar kuadrat dari 64 itu sama dengan 8. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya adalah bagian C. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Hasil dari operasi akar 3 ditambah 5 akar 3 kurang akar 27. Oke, kita jawab. Nah, untuk soal ini yang sudah sama atau sudah sejenis ya, ini sudah sama variabelnya ya. Akar 3 ini mudah, kita langsung tambahkan saja. Ini menjadi 6 akar 3. Kemudian untuk akar 27 ini kelihatannya tidak sejenis dengan akar 3, tapi masih ada cara lain, itu kita sederhanakan. 27 kita bikin menjadi 9 kali 3. Selanjutnya 6 akar 3 dikurang, ini kita boleh pisahkan ya, akar 9 dan akar 3. Kita dapatkan 6 akar 3 kurang akar 9 itu sama dengan 3, sehingga kita dapatkan 3 akar 3. Nah, kalau begitu sudah sejenis, kita tinggal kurangkan koefisiennya, 6 kurang 3 yaitu 3. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya nomor 4, ini tentang notasi ilmiah. Bentuk biasa dari notasi 3,5 kali 10 pangkat minus 7.
Oke, kita tulis kembali soalnya, kemudian kita jabarkan. 3,5 dikali 1 per 10 pangkat 7. Ingat, ini pangkat negatif. Pangkat negatif ini kita harus rubah menjadi pangkat positif dengan cara kita balik di 10 pangkat 7 jadi 1 per 10 pangkat 7. Kemudian untuk tidak membuat menjadi sulit, 3,5 ini kita harus buat dulu menjadi pecahan biasa. Nah, jadi 35 dibagi 10 ini sama dengan 3,5 ya. Selanjutnya kita kalikan seperti perkalian pada pecahan biasa. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 35 kali 1 itu 35. Kemudian 10 dikali 10 pangkat 7 menjadi 10 pangkat 8. Nah, kita sudah lihat ini pangkatnya 8, berarti harus ada 8 angka 0 ya pembaginya. Jadinya 35 dibagi 100 juta. Perhatikan ini ada 8 angka 0. Oke, kalau begitu desimalnya ialah bilangan desimal dengan 8 angka di belakang koma termasuk dengan bilangan intinya ini. Nah, ini dia bilangan intinya 35. Jadi 0,00000035. Oke, kita lihat di pilihan jawaban mana yang bilangan desimal 8 angka di belakang koma. Berarti otomatis jawabannya adalah bagian B. Kemudian kita melangkah pada nomor berikutnya, itu nomor 5. Pernyataan yang benar tentang nilai-nilai koefisien pada persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 7 sama dengan 0 ya. Ini sudah masuk pada materi persamaan kuadrat. Oke, ini sangat mudah. Saya jelaskan kembali sedikit tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Pada soal ini persamaannya adalah 4x kuadrat kurang 7 sama dengan 0. A itu adalah 4, b sama dengan 0. Ini kita tidak melihat ada variabel x dalam persamaan ini. Kalau begitu koefisiennya adalah 0 ya. Setelah itu C atau konstantanya adalah negatif 7. Kita perhatikan cocokkan. Di mana A 4, B 0, C minus 7. 4, 0, dan minus 7. Ya, ini ya C ya. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya nomor 6. Bentuk pemfaktoran dari x kuadrat kurang 6x tambah 8 adalah. Kita tulis kembali soalnya, kemudian ingat ya, bentuk pemfaktoran itu hanyalah bentuk perkalian seperti yang ada di opsi A, B, C, D. Kita tulis kembali soalnya, kemudian kita akan buat dalam bentuk perkalian seperti ini nantinya. Langkah berikutnya ialah kita cari faktor dari 8. Nah, bentuk faktor dari 8 itu bagaimana? 1 kali 8, 2 kali 4. Nah, ingat kita akan mencari faktor dari 8 ini yang kalau dijumlahkan harus sama dengan B. Nah, harus sama dengan negatif 6. Kita cari, ada di sini enggak? Nah, kita lupakan ya, bentuk pemfaktoran yang lain itu minus 1 kali minus 8. Ini hasilnya tetap positif 8. Minus 2 kali minus 4 juga itu tetap hasilnya positif 8. Kalau begitu yang mana yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6? Nah, pasti yang ini ya. Minus 2 kali minus 4. Jadi kita pilih dua bilangan itu ialah minus 2 dan minus 4. Kalau begitu, untuk faktor yang pertama x dikurang 2, faktor yang kedua x dengan negatif 4. Atau kita bisa tulis x dikurang 4 dikali x kurang 2. Jadi jawabannya ialah bagian A ya. Selanjutnya nomor 7. Akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 9x kurang 5 sama dengan 0. Pertama, A sama dengan 2, B sama dengan min 9, C sama dengan min 5. Ini yang diketahui di soal. Sehingga kita dapatkan A kali C itu sama dengan min 10. Sini A kali C 2 kali min 5, berarti min 10. B-nya min 9. Nah, nanti dua bilangan itu kalau ditambahkan hasilnya harus negatif 9. Oke, kita cari bilangan itu ya. P kali Q harus sama dengan A kali C. Kita misalkan bilangan itu adalah P dan Q nanti. Nah, ini harus sama dengan min 10. Kemudian dua bilangan itu kalau ditambahkan hasilnya harus sama dengan B, yaitu min 9. Kita dapatkan dua bilangan itu ialah 1 dan min 10. Coba kita uji. 1 kali min 10 itu sama dengan min 10.
1 ditambah min 10 sama dengan min 9. Kemudian kita masukkan dua bilangan P dan Q itu ke dalam bentuk yang punya variabel X. Ya, seperti ini. 2X kuadrat tambah min 10 tambah 1X. Ya, ingat ya, dua bilangan itu min 10 dan positif 1 tadi. Dikurang 5 sesuai dengan persamaan. Jadi, perhatikan ini tidak ada yang melanggar. Karena min 10 tambah 1 itu sama dengan min 9 di sini. Oke, selanjutnya kita jabarkan ini 2X kuadrat min 10 kali X min 10X, positif 1 kali X ini positif 1X, minus 5 tetap kita tulis kembali. Kemudian kita gunakan sifat distribusi 2X dikali X kurang 5. Ini sama dengan yang ini ya. Ya, perhatikan 2X kali X itu 2X kuadrat, 2X kali min 5 itu sama dengan min 10X. Oke, jadi yang kedua ini kita juga boleh rubah menjadi bentuk distribusinya 1 dikali dengan X kurang 5. Jadi 1 kali X itu 1X, 1 kali minus 5 itu tetap juga minus 5. Oke, kita perhatikan ada unsur yang sama yaitu X kurang 5. Nah, sekarang kita balik lagi, kita gunakan sifat asosiatif. Kalau begitu 2X ditambah 1 dikali dengan X kurang 5. Perhatikan ini unsur yang sama. Oke, kalau begitu 2X tambah 1 yang sama dengan 0 ataukah X kurang 5 yang sama dengan 0. Ingat yang dicari adalah akar-akarnya. Untuk yang pertama 2X sama dengan minus 1. Ini positif 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Selanjutnya X kurang 5 minus 5 nya pindah menjadi positif 5. Kita dapatkan X sama dengan min 1/2 atau X sama dengan 5. Nah, kita cari berarti min 1/2 dengan positif 5 ya. Oke, jawabannya kita sudah dapat, dia adalah bagian B. Oke, kita masuk nomor 8. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 tambah 1 dan X2 tambah 1 adalah. Oke, kita jawab ini menggunakan sifat-sifat jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk awalnya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang ada. A ini sama dengan 1, B sama dengan min 1, ini jelas min 1 ya. C sama dengan minus 3. Oke, kita selesaikan. Pertama kita cari dulu hasil jumlah akar-akar. Nah, ingat hasil jumlah itu min B per A. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian kita gantikan nilainya. B itu adalah minus 1, A adalah 1 ya, ini ya. Minus kali minus ini habis, sehingga 1 bagi 1 menjadi positif 1. Untuk hasil kalinya itu sama dengan C per A. C nya adalah minus 3, B adalah 1, jadi minus 3 bagi 1 sama dengan minus 3. Kemudian kita tentukan juga hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Nah, untuk PK baru yang memiliki akar X1 tambah 1 dan X2 tambah 1, hasil jumlahnya kita tentukan seperti ini. Nah, ini X1 tambah X2 tetap 1 tambah 1-nya sama dengan 2. Ingat ini hanya penjumlahan ya. Kita cuma cari yang sejenis saja yang bisa kita jumlahkan. Oke, X1 tambah X2 itu sudah didapatkan tadi sama dengan 1. Ya, kita tulis 1 di sini. Tambah 2, jadi hasilnya sama dengan 3. Untuk hasil kalinya, kita kalikan seperti perkalian bentuk aljabar biasa. Pertama X1 kali X2 itu sama dengan X1 X2. Setelah itu X1 kali 1 sama dengan X1. 1 dikali X2 sama dengan X2. Kemudian 1 kali 1 itu sama dengan 1. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang ada tadi di atas. X1 kali X2 itu sama dengan minus 3. X1 tambah X2 itu sama dengan 1. Kemudian 1 ini ya, penjumlahan tetap sama. Minus 3 tambah 1 minus 2. Minus 2 tambah 1 sama dengan minus 1. Oke, jadi kita dapatkan hasil kali untuk persamaan kuadrat yang baru itu sama dengan negatif 1.
Setelah itu kita masukkan ke dalam aturan untuk menentukan sebuah persamaan kuadrat yang baru. Variabel X itu adalah jumlah dari akar-akarnya, dan C atau konstanta itu adalah hasil kali. Jadi X kuadrat kurang negatif, saya gunakan alfa dan beta ya, alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta. Oke, kita masukkan X kuadrat kali alfa, berarti akar yang pertama yaitu X1 tambah 1 tadi. Kemudian akar yang kedua beta yaitu X2 tambah 1. Nah, kemudian alfa kali beta berarti X1 tambah 1 kali X2 tambah 1. Kita tinggal substitusi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, X2 kurang 3X ditambah min 1. Mengapa? Karena hasil jumlahnya tadi itu kita dapatkan 3. Kemudian hasil kalinya tadi itu kita dapatkan minus 1. Nah, jadi kita dapatkan jawabannya itu bagian D ya. Oke, kita dapatkan jawabannya bagian D. Sekarang kita masuk di nomor 9. Nilai diskriminan dari 2x kuadrat kurang x kurang 7 sama dengan 0 ya. Oke, mudah-mudahan masih ingat rumus diskriminan. Diskriminan itu sama dengan b kuadrat kurang 4 kali a kali c, dimana dalam soal a itu sama dengan 2, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 7. Kita masukkan nilai-nilai yang ada. B sama dengan min 1 berarti di pangkat 2 kurang 4 kali A adalah 2 dikali minus 7. Nah, C nya minus 7. Min 1 pangkat 2 itu sama dengan positif 1. 4 kali 2 sama dengan 8 dikali minus 7. Jadinya 1 kurang 8 kali 7 itu 56. Jadi minus 56. Nah, kurang minus berarti ini menjadi tambah. 1 tambah 56 sama dengan 57. Ya, kita dapatkan jawabannya adalah bagian D. Masuk nomor 10. Fungsi yang tepat untuk grafik berikut ini. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan fungsi dari sebuah grafik. Tapi dalam soal ini kelihatannya sangat mudah. Mengapa? Karena titik potongnya diketahui. Titik potong terhadap sumbu X. Jadi kita akan gunakan fakta ini. Oke, kita jawab. Grafik ini memotong sumbu X di titik min 5,0 dan min 1,0. Sehingga fungsinya memiliki akar-akar min 5 dan min 1. Nah, ingat ya, akar-akarnya itu ialah nilai X yang memotong sumbu X. Atau nilai X ketika Y sama dengan 0. Nah, kita tentukan faktor dari fungsi berdasarkan akar-akarnya. Jadi akarnya sudah dapat min 5 dan min 1. Berarti X sama dengan min 5 dan X sama dengan min 1. Itu berarti minus 5 saya pindahkan ke kiri menjadi positif 5 sehingga di kanan sisa 0. Nah, menjadi X tambah 5 sama dengan 0. Sama juga menjadi X tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi faktornya apa? X tambah 5 dan X tambah 1. Setelah kita dapatkan faktornya ini, kita cukup kalikan, maka kita sudah akan dapat fungsinya. Nah, X tambah 5 kali X tambah 1. X kali X ini menjadi X kuadrat. Kemudian X kali 1 sama dengan X. 5 kali X sama dengan 5X. Kemudian 5 kali 1 sama dengan 5. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat. X tambah 5X menjadi 6X ditambah 5. Oke, kita dapatkan jawabannya adalah bagian C. Nomor 11. Sudah masuk materi transformasi. Berikut ini pernyataan yang benar tentang benda yang mengalami refleksi. Oke, kita akan cari pernyataan yang benar ya. Mudah-mudahan masih ingat materi refleksi. Saya akan jelaskan kembali sedikit. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh refleksi atau pencerminan, diantaranya bayangan suatu bangun dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. 3. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, kita cari di antara ketiga sifat bayangan refleksi ini mana yang ada di opsi A. Bayangan memiliki ukuran yang lebih besar dari benda aslinya. Ini salah ya, tidak boleh. Ini hanya bisa terjadi untuk dilatasi. Bayangan saling berhadapan dengan bangun aslinya. Saling berhadapan dengan bangun aslinya. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya ya, bagian B. Ingat cermin, sifat cerminnya kalau kita bercermin itu
kita menghadapkan muka, maka yang muncul juga di cermin ialah muka, jadi saling berhadapan. Kita dapatkan jawabannya adalah bagian B. Nomor 12. Koordinat bayangan dari titik L min 2,5 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, refleksi untuk garis Y sama dengan X itu kalau titik AX, Y direfleksi, maka dia menjadi Y, X atau bayangannya adalah Y, X. Karena L-nya min 2,5 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka cukup ikuti aturan ini, kita balik saja. Min 2,5 menjadi 5,-2. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah bagian D ya. Oke. Nomor 13, diketahui N aksen 7,-2 adalah bayangan dari N setelah mengalami translasi min 1,4. Jadi ditanyakan koordinat N. Jadi sekarang soalnya dibalik, bayangannya yang sudah ada, titik asalnya yang dicari. Oke, ingat aturan translasi, kalau ditranslasikan terhadap A, B, maka bayangannya itu cukup ditambahkan. Nah, di sini X tambah A, Y ditambah B. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, bayangannya yang sudah diketahui dan koordinat asal yang belum diketahui. Jadi tinggal kita balik. Untuk mencari koordinat asalnya ini kita kurangkan. Karena kalau ditranslasikan mendapat bayangan itu ditambah, berarti untuk mendapatkan titik yang mula-mula kita tinggal balik, yaitu kita kurang. Jadi N sama dengan 7 dikurang minus 1 ya. Kemudian min 2 dikurang 4. Kita dapatkan hasilnya minus kali minus ini jadi positif. Jadinya 7 tambah 1, min 2 kurang 4. 7 tambah 1 sama dengan 8, min 2 kurang 4 itu sama dengan minus 6. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya nomor 14. Diketahui R O, min 90 derajat adalah rotasi terhadap pusat O sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, koordinat bayangan titik V 3,-1 setelah dirotasi oleh R. Jadi kita kembali lagi mengingat pelajaran rotasi. Untuk rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam, berarti minus 90 ya. Dengan pusat O, itu kalau dia X, Y, maka bayangannya menjadi Y, negatif X. Nah, kalau begitu titik Q 3,-1, kita tinggal ikuti Y, min X. Berarti min 1-nya menjadi di awal, kemudian 3 pindah ke kanan tetapi diberi tanda negatif, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah bagian D. Nomor 15. Koordinat bayangan titik E min 9,3 setelah didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala K. Ya, ingat dilatasi itu hanya perkalian. Jadi kalau A, X, Y didilatasi dengan faktor skala K, maka bayangannya menjadi K kali X, kemudian K kali Y. Nah, kita masukkan ke dalam soal. Berarti min 9,3 didilatasi dengan faktor skala 1/3. Artinya 1/3 kali min 9. Ingat ini ya. Habis itu 1/3 kali 3. Nah, ini. Kita dapatkan E aksen itu sama dengan 1/3 kali min 9 jadi min 9/3, 1/3 kali 3 itu 3/3. Nah, berarti E aksen sama dengan min 3,1. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, nomor 16. Perhatikan gambar segitiga ABC dan bayangannya. Berdasarkan gambar, transformasi yang terjadi pada segitiga ABC adalah, oke, kita bisa kaji langsung opsi per opsi ya. Kita bisa kaji opsi per opsi ya, untuk memudahkan ini kita perbesar gambarnya. Opsi pertama, refleksi terhadap titik O.
Oke, pertama A ini 2,1 menjadi min 2,-1. Ya, benar ya. Untuk B, dia awalnya 3,3, maka bayangannya harus min 3,-3. Oke, benar juga. C itu 4,1. Ayo, bayangannya harus menjadi min 4,1. Ya, ini juga benar ya. Jadi kita sudah dapat jawabannya bagian A, yaitu refleksi terhadap titik pusat O. Selanjutnya nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, ada 4 pernyataan. Pertanyaannya, dari keempat pernyataan di atas yang merupakan syarat dari kekongruenan dua bangun datar poligon adalah, ini sangat mudah tapi tidak apa-apa, saya jelaskan lagi dulu syarat kekongruenan bangun datar. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, jadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang kita perhatikan yang mana ya. Setiap pasang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang senilai 2. Setiap pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, berarti ini ya, poin kedua. Kemudian syarat yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita cari mana sudut yang bersesuaian sama besar ya. Ini ya, poin 4. Setiap pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kalau begitu kita sudah dapat jawabannya. Jawabannya adalah bagian D. Poin 2 dan 4. Kemudian nomor 18. Pada gambar di bawah diketahui bahwa KLMN dan TUVW adalah trapesium siku-siku. Oke, jelas. Jika KLMN kongruen dengan WTUV, maka besar sudut V adalah, kita coba jawab. Ini sebenarnya sangat mudah. Kita cukup cari mana yang belum diketahui besar sudutnya. Kita bisa start dari bangun datar KLMN ya. Kita tinjau dulu KLMN. Nah, sudut K kalau ditambah sudut L tambah sudut N tambah sudut N itu harus sama dengan 360. Ingat jumlah dari besar sudut dalam sebuah segi 4. Nah, jadi pada bangun datar KLMN yang belum diketahui itu tinggal ini, tinggal sudut N. Kita masukkan nilai yang diketahui. K sama dengan 50, L sama dengan 90 karena siku-siku, M sama dengan siku-siku ya, jadi 90 derajat juga ini ya. Dan sudut N yang ditanyakan. Oke, 50 tambah 90 itu sama dengan 230. Ditambah sudut N harus sama dengan 360. Kalau begitu sudut N sama dengan 360 dikurang 230 sama dengan 130. Nah, yang ditanyakan adalah V. V ini bersesuaian dengan N ya. Ingat ya, K bersesuaian dengan W, sama-sama sudut lancipnya. L dan T sama siku-siku, M dan U juga siku-siku, berarti N ini sama dengan V. Nah, karena N bersesuaian dengan V, maka besar sudut V sama dengan besar sudut N sama dengan 130 derajat. Berarti jawabannya adalah bagian B. Oke, selanjutnya nomor 19. Bangun datar yang sama dengan di nomor 18. Yang ditanyakan sekarang berapa panjang KL ya. Oke, kita coba jawab. Ini sudah dipastikan kongruen ya. Jadi kita tinggal melihat sisi yang bersesuaian. Nah, ini KL bersesuaian dengan TW. Nah, lihat ya. KL bersesuaian dengan TW, yaitu sisi terpanjang pada kedua bangun ini. Sehingga KL harus sama dengan TW, sama dengan 9 cm. Berarti jawabannya adalah bagian C. Nomor 20, pada gambar di bawah ini salah satu pasangan sisi yang bersesuaian adalah. Oke, kita jawab, kita kaji satu-satu. Pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, ini sebenarnya tinggal melihat bagian-bagian sudutnya. Itu adalah acuan kita untuk bisa mencari sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga. Perhatikan PQ ini bersesuaian dengan XY. Mengapa ini tidak ada lambang? Sama dengan X. Berarti P sama dengan X ya, bersesuaian. Q itu sudut siku-siku, Y juga siku-siku. Jadi PQ dengan XY. Nah, sebenarnya kita sudah dapat jawabannya, yaitu bagian C. PQ dan XY.
Tapi tidak apa-apa kita bahas. QR itu bersesuaian dengan YZ karena satu sudut siku-siku dan satu sudut theta. Sama ini, siku-siku dan satu sudut theta. Selanjutnya PR bersesuaian dengan XZ. Ya, untuk mudahnya kita lihat sama-sama sisi miring. Jadi kita sudah dapat jawabannya adalah bagian C. Nomor 21. Pada gambar di bawah ini panjang sisi PQ adalah, oke, kita akan menjawab panjang sisi PQ. Pertama, kita harus pastikan dulu bahwa dua segitiga ini kongruen. Nah, perhatikan sudut Q sama dengan sudut Y karena sama-sama siku-siku. Kemudian sudut R sama dengan sudut Z, ini sama-sama besarnya theta ya. Lanjut, PR sama dengan XZ, sama-sama 10 cm. Berarti terpenuhi sifat sudut sisi. Nah, kalau demikian PQR kongruen dengan XYZ, akibatnya setiap sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti yang mana yang bersesuaian? Nah, PQ ini bersesuaian dengan XY. Kita cari dulu XY. Nah, kita gunakan teorema Pythagoras. XY itu sama dengan XZ kuadrat yang sisi miring dikurang dengan YZ kuadrat. Berarti 10 kuadrat kurang 8 kuadrat sama dengan 100 kurang 64 sama dengan akar 36. Berarti XY sama dengan 6. Kalau begitu PQ juga sama dengan XY. Nah, PQ sama dengan 6 cm. Kita dapatkan jawabannya adalah bagian A. Nomor 22. Segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS karena memenuhi kriteria atau kondisi khusus apa? Ini tinggal kita lihat simbol-simbolnya. Tapi tidak apa-apa, saya kaji kembali syarat-syarat atau kondisi khusus dari kekongruenan segitiga. Nah, yang pertama adalah sisi. Yang dimaksud ini kalau setiap sisi yang bersesuaian sama panjang intinya ya. Jadi harus ada 3 sisi. Sisi sudut sisi. Ada 2 sisi bersesuaian sama panjang dan sudut diapit sama besar. Yang ketiga sudut sisi sudut. Ada 2 sudut sama besar. Kemudian sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Yang ketiga sudut sisi. 2 pasang sudut bersesuaian, kemudian salah satu lagi sisi yang lain itu sama panjang. Jadi kalau melihat gambar kita bisa lihat bahwa yang dipenuhi adalah sisi karena ada 3 sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini PQ dengan QR, kemudian PS dengan RS, setelah itu QS yang dipakai bersama atau berhimpitan. Jadi jelas jawabannya adalah C. Nomor 23 kembali masalah konsep. Nah, ada 4 pernyataan. Dari keempat pernyataan di atas, yang merupakan syarat dari kesebangunan 2 bangun datar atau poligon adalah, kita jawab syarat kesebangunan 2 bangun datar yaitu pertama perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai, setelah itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita cari. Oke, setiap pasang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Pernyataan pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Itu adalah pernyataan keempat. Berarti jawabannya adalah bagian B. Ya, yang ini ya. Kemudian nomor 24. Jika persegi panjang ABCD sebangun dengan KLMN, maka panjang sisi LM pada gambar adalah, ini sangat mudah sekali. Kita langsung membuat perbandingan. LM itu berbanding BC. Ini. Setelah itu MN berbanding dengan DC. Nah, perbandingannya sama karena sudah pasti sebangun. LM dibagi 2, BC itu sama dengan 2 ya. Kemudian MN dibagi DC sama dengan 8 bagi 4. Oke, LM per 2 sama dengan 2 per 1. Kalau begitu LM sama dengan 2 bagi 1 ini 2. Ini pembagi 2 pindah menjadi pengali. Jadi 2 kali 2. Kalau begitu LM sama dengan 4. Kita dapatkan jawabannya adalah bagian B. Jika bangun ABCDE sebangun dengan PQRST, maka panjang sisi AE adalah, jadi ini yang ditanyakan. Selanjutnya kita coba jawab. Kita langsung buat perbandingan karena ini sudah pasti sebangun.
AE berbanding PT, terus AB berbanding PQ. Ya, kita gunakan AB dengan PQ karena ini sudah sama-sama diketahui. Selanjutnya masukkan nilainya. PT itu sama dengan 18, yang ini ya. AB sama dengan 32, PQ sama dengan 24. Setelah itu kita sederhanakan 32 bagi 24, sama-sama kita bagi 8 sehingga menjadi 4/3. Kemudian kita kali silang. Jadi AE sama dengan 4/3, kita kali 18. Nah, 18 bagi 3 ini sama dengan 6. Jadi AE sama dengan 4 kali 6. Kita dapatkan AE sama dengan 24. Berarti jawabannya adalah bagian D. Nomor 26. Panjang sisi KL pada gambar di bawah ini adalah, oke, yang ini tanyakan, kita pastikan dulu apakah ini sebangun atau tidak. Nah, perhatikan bahwa sudut A sama dengan sudut K sama-sama alfa, dan sudut B sama dengan L sama-sama beta. Nah, sudah ada dua sudut yang diketahui. Jadi ABC dan KLM ini sudah pasti sebangun. Ya. Kalau begitu perbandingannya, KL itu berbanding AB, kemudian KM berbanding dengan AC. Ya, sangat jelas yang bersesuaian. Saya mulai dari KL karena KL yang ditanyakan. Kita masukkan nilai yang diketahui. KL bagi 8/8 karena AB sama dengan 8. Kemudian KM itu 15, AC itu 12. Kita sederhanakan 15/12, kita sama-sama bagi 3 menjadi 5/4. Kemudian kita kali silang, KL sama dengan 5/4 kali 8. Nah, 8 bagi 4 ini sama dengan 2, sehingga KL sama dengan 5 kali 2. Kalau begitu KL sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah bagian B. Nomor 27. Pada suatu saat panjang bayangan seorang anak adalah 360 cm dan panjang bayangan gedung kelasnya adalah 12 meter. Jika tinggi anak tersebut adalah 150, maka tinggi gedung kelas tersebut adalah berapa meter? Nah, ini perbandingan dua segitiga yang sudah pasti sebangun. Ini kalau kita sketsa dia akan menjadi dua segitiga yang pasti sebangun ya. Saya sudah bahas pada materi kekongruenan atau kesebangunan segitiga. Jadi perbandingan yang bisa dibentuk ialah tinggi gedung kelas itu berbanding dengan tinggi anak, kemudian bayangan gedung kelas berbanding dengan bayangan anak. Kita masukkan nilai yang diketahui. Tinggi anak 150, kemudian bayangan gedung kelas ini 1200 cm ya, karena 12 meter ini sama dengan 1200 cm. Bayangan anak 360 cm. Nah, kalau begitu kita kali silang. Tinggi gedung kelas berarti 1200 bagi 360 dikali 150. Oke, 1200 bagi 360 ini sama dengan 10/3 kalau sama-sama kita bagi 120 ya. Selanjutnya 150 dibagi 3 ini sama dengan 50, berarti sama dengan 10 kali 50 ya, sama dengan 500 cm. Kalau begitu tinggi gedung kelas adalah 500 cm yang sama dengan 5 meter. Berarti jawabannya adalah bagian A. Nomor 28. Pada gambar di bawah ini diketahui bahwa AB 2 cm, kemudian BD adalah 4 dan CE sama dengan 6. Oke, yang ditanyakan ialah berapa panjang AE. Nah, ini sudah diketahui bahwa ABC itu pasti sebangun dengan ADE. Nah, di materi kesebangunan segitiga saya pernah membahas soal seperti ini, tapi tidak menggunakan perbandingan ruas garis ya. Kali ini saya akan menjawabnya dengan perbandingan ruas garis ya, untuk menentukan AC. Jadi AC ini bisa ditentukan dengan cara menggunakan perbandingan ruas garis. AC itu berbanding dengan AB, kemudian ruas garis CE itu berbanding dengan ruas garis BD. Nah, kita masukkan nilainya. AC per 2 sama dengan 6/4. Nah, 6/4 ini sama dengan 3/2, berarti AC sama dengan 3/2 dikali 2. 2 bagi 2 ini 1, jadi habis, berarti AC sama dengan 3. Nah, apakah jawabannya adalah 3? Tentu bukan. Yang ditanyakan adalah AE. Nah, begitu AE ini sama dengan AC terus ditambah dengan CE. Nah, berarti
3 ditambah 6 sama dengan 9 cm. Kalau begitu jawabannya adalah bagian C. Nomor 29. Berikut ini yang merupakan rumus dari luas selimut tabung. Nah, ini sangat mudah, tapi saya bahaskan dulu poin per poin ini ya. L itu 2V RT, ini adalah luas selimut tabung. B 2VR kali R tambah T, ini adalah luas permukaan tabung. C VR kali R tambah S, itu luas permukaan kerucut. D 4VR pangkat 2, itu adalah luas permukaan bola. Nah, sudah pasti jawabannya ialah bagian A. Selanjutnya nomor 30. Luas permukaan tabung seperti pada gambar di bawah ini adalah berapa cm pangkat 2? Gunakan V 22/7. Oke, jadi ada tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 12 cm. Nah, ingat, luas permukaan tabung itu 2VR kali R tambah T. Kita masukkan nilainya, 2 kali V 22/7 kali R sama dengan 7 dikali R tambah T, berarti 12 tambah 7 sama dengan 2 kali 22 kali 19 ya, karena ini 7 dan 7 disederhanakan. Jadi 2 kali 22 dikali 12 tambah 7 sama dengan 19 yang ini ya. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 44 dikali 19 sama dengan 836. Jadi jawabannya adalah bagian D. Oke, nomor 31. Volume untuk gambar yang sama. Nah, tabung dengan jari-jari 7 dan tinggi sama dengan 12 cm. Nah, kita jawab volume itu sama dengan VR kuadrat kali T, volume tabung ya. Nah, kita masukkan nilainya, V sama dengan 22/7, R kuadrat berarti 7 kuadrat dikali T sama dengan 12. 22/7 kali 49 kali 12. Nah, 49 bagi 7 ini sama dengan 7. Jadinya 22 dikali 7. Nah, ingat ya, ini sudah jadi 7 dikali 12. Itu sama dengan 1848. Berarti jawabannya adalah bagian D. Nomor 32. Diketahui sebuah tabung memiliki luas selimut 314 cm. Jika tinggi tabung 10 cm dan V 3,14, maka jari-jari dari tabung tersebut adalah, oke, kita jawab, kita gunakan rumus luas selimut tabung. Nah, perhatikan ya, hanya luas selimut. Luas selimut tabung itu 2V RT. Nah, kita masukkan nilai yang diketahui. Luasnya tadi sudah dapat 314. 2V RT berarti 2 kali 3,14 kali R dikali 10. Mengapa R tinggal ini? Karena R yang ditanyakan. Oke, 314 kali 2 kali 3,14 sama dengan 6,28. Terus R-nya tetap dikali 10. 3,14 dikali 6,28 kali 10 itu sama dengan 62,8. Nah, ingat ini perkalian dengan 10. Komanya tinggal digeser 1 kali ke kanan. Nah, kalau begitu R sama dengan 314 dibagi 62,8. Nah, untuk mempermudah kita rubah 62,8 ini menjadi bilangan biasa. Nah, caranya kita kali 10. Di 314 dikali 10 itu 3140, kemudian 62,8 dikali 10 menjadi 628. Nah, setelah kita bagi, kita dapatkan nilai R itu sama dengan 5. Jadi jelas jawabannya adalah bagian C. Oke, nomor 33. Nah, soal pemahaman konsep tentang kerucut. Pada gambar di bawah ini unsur kerucut yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. Oke, ini sangat mudah, tapi saya bahas satu-satu ya. Untuk keterangan gambarnya, 1 ini adalah titik puncak. Nah, 2 adalah tinggi tabung, 3 adalah jari-jari kerucut, 4 adalah garis pelukis. Nah, jadi 1 dan 4 berarti titik puncak dan garis pelukis. Nah, nanti jawabannya adalah bagian C. Oke, nomor 34.
Luas permukaan dari kerucut yang memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi 8 cm. Ingat rumus luas permukaan kerucut itu L sama dengan VR kali R tambah S. Ya, jadi yang sudah diketahui dalam soal ialah jari-jarinya dan tingginya. Nah, berarti S belum diketahui, ya, yaitu S adalah garis pelukis. Nah, kita tentukan dulu garis pelukisnya atau nilai S. S sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 64 tambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Kita sudah dapatkan S sama dengan 10, kemudian kita masukkan dalam rumus luas permukaan kerucut. L sama dengan VR kali R tambah S. Kita masukkan nilainya V kali 6 kali R tambah S, berarti 6 tambah 10. Nah, perhatikan V di sini saya tidak rubah jadi 22/7 sesuai dengan opsi. Opsinya ini semua V itu tetap tinggal ya, menjadi variabel atau menjadi satuan. Jadi saya biarkan saja seperti itu. Kemudian V kali 6 kali 6 tambah 10 tadi sama dengan 16. Berarti V kali 6 kali 16 sama dengan 96. Nah, kalau begitu L-nya sama dengan 96V. Jadi jawabannya adalah bagian C. Nomor 35. Volume sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 12 cm. Oke, rumus volume kita langsung tulis. V sama dengan 1/3 kali V R kuadrat kali T. Masukkan nilai yang diketahui. 1/3 kali 3,14 dikali R kuadrat berarti 10 kuadrat ya, dikali 12, T nya adalah 12. Oke, sekarang 12 dibagi 3 ini sama dengan 4, jadinya 3,14 kali 10 kuadrat 100 kali 4 ya, 4 ini adalah 12 bagi 3 tadi. Sehingga kita dapatkan 3,14 kali 100 itu sama dengan 314. Perkalian dengan 100 berarti 2 kali komanya disorong ke kanan. 314 kali 4 itu sama dengan 1256. Berarti jelas jawabannya adalah bagian B. Nomor 36. Jari-jari kerucut pada gambar di bawah ini adalah berapa? Ada kerucut dengan tinggi 10 meter dan volumenya 120 V meter pangkat. Ini harusnya meter pangkat 3 ya. Oke, kita jawab. V sama dengan 1/3 kali VR kuadrat T. Masukkan nilai yang diketahui. V sudah diketahui 120 V. Sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kali 10. Ya, oke, ini pertama yang kita sederhanakan. Nilai V. Ya. Pengali V ada di kiri dan juga ada di kanan, jadi kita sederhanakan saja. Menjadi 120 kali 1/3 kali 10 itu 10/3 ya, kali R kuadrat. Kalau begitu R kuadrat itu sama dengan 120 kali, nah, kali 3/10. Karena ini 10 ini pengali pindah menjadi pembagi. Kemudian 3 ini pembagi, dia pindah menjadi pengali sekarang. Oke, kalau begitu R kuadrat sama dengan 36. Mengapa? 120 bagi 10 ini 12 ya. Kemudian 12 kali 3 sama dengan 36. R sama dengan akar 36. Kalau begitu R sama dengan 6 meter. Jadi jawabannya adalah bagian A. Nomor 37. Luas permukaan dari bola yang berdiameter 28 cm adalah titik-titik cm pangkat 2. Gunakan V 22/7. Oke, kita pertama-tama harus tentukan jari-jarinya. Nah, karena diameternya 28 berarti jari-jarinya 14 cm ya. Hati-hati jangan gunakan angka 28 ini ke dalam rumus ya. L sama dengan 4V R pangkat 2. Kalau begitu 4 kali 22/7 dikali 14 pangkat 2. Nah, 4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Saya sengaja jabarkan ini 14 kali 14 kuadrat ini menjadi 14 kali 14 supaya saya bisa membagi 14 sebagai 7. Nah, kalau begitu 4 kali 22
dikali ya 14 bagi 7 ini 2 kali 14 jadinya 28. Oke, menjadi 88 kali 28. 4 kali 22 ini 88. 88 kali 28 itu sama dengan 2464. Berarti jawabannya adalah bagian B. Nomor 38. Volume sebuah bola yang memiliki jari-jari 6 cm adalah berapa cm kubik? Nah, kita langsung saja menulis rumus volume untuk bola. 4/3 VR pangkat 3. Ingat ini ya, rumus ini harus dihafal. Begitu 4/3 kali V kali 6 pangkat 3 karena jari-jarinya atau R-nya itu adalah 6. 4/3 kali V kali 6 pangkat 3 itu 216 ya. 6 kali 6 36, 36 kali 6 216. 216 bagi 3 itu sama dengan 72. Sehingga ini sudah disederhanakan menjadi 4 kali 72 itu sama dengan 288 dikali V. Berarti 288 V. Jadi jelas jawabannya adalah bagian D. Nomor 39. Luas permukaan bangun berbentuk setengah bola di bawah ini adalah titik-titik cm². Jadi adalah bangun setengah bola dengan jari-jari 12 cm. Oke, kita coba jawab. Luas permukaan bangun ini ialah setengah dari luas permukaan bola ditambah dengan satu luas lingkaran. Nah, mengapa? Karena ini masih ada luas lingkaran di atas sini. Terus kita masukkan rumus-rumus. 1/2 kali luas bola itu 4 VR². Satu luas lingkaran itu VR pangkat 2. Berarti 1/2 kali 4 ini menjadi 2 VR² tambah VR² sama dengan 3 VR². Ini sejenis ini. Nah, berarti luas permukaan setengah bola itu adalah 3 VR pangkat 2. Oke, kita ganti R sama dengan 12. Jadinya 3V kali 12 pangkat 2. 3V kali 144 ini didapat dari 12 pangkat 2 ya. Jadi 3 kali 144 sama dengan 432V. Kalau begitu jawabannya ialah bagian C. Nomor 40. Jari-jari bola yang memiliki luas permukaan 256 V desimeter kuadrat adalah titik-titik. Nah, kita langsung saja menggunakan rumus luas permukaan bola. L sama dengan 4 VR². Nah, kita masukkan nilai yang diketahui. L-nya sama dengan 256 V kali 4 V kali R pangkat 2. Sekali lagi R-nya yang ditanyakan, jadi kita biarkan saja seperti itu. V kita sederhanakan sehingga persamaannya menjadi 256 kali sama dengan 4 kali R². R² berarti sama dengan 256 dibagi 4. R² kalau begitu sama dengan 64 karena 256 bagi 4 itu sama dengan 64. Kalau begitu R sama dengan akar 64. Kita dapatkan R sama dengan 8. Jadi jelas jawabannya adalah bagian A. Oke, 40 soal telah dibahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar bisa terus mendapatkan informasi tentang video-video terbaru di channel Edu Art Math.